Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'du. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu serta ikhwan maupun akhwat yang hadir rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat terbesar yang diberikannya kepada kita, mengenal agama Islam, kemudian mengenal jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak orang yang tidak mengenal dan bahkan berpaling darinya di akhir zaman ini. Di tengah-tengah kesibukan manusia mengejar urusan-urusan dunia tanpa peduli dengan urusan akhiratnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Kebanyakan manusia hanya mengetahui hal-hal yang terlihat, yang lahir dari urusan-urusan dunia, sedangkan tentang urusan akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita seagung-agung ilmu dalam agamanya, yaitu mengenal tauhid, mengenal penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal agungnya hanya tunduk dan merendahkan diri di hadapannya disertai dengan cinta dan pengagungan. Yang ini merupakan hakikat ibadah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita mengenal iman yang agung ini, tauhid yang mulia ini, yang ini merupakan sebab utama, sebab hakiki kedamaian dan ketenangan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub." Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan hati selalu mengingat Allah, maka hati itu akan menjadi tenang dan damai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, yaitu syirik, kesyirikan, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan, kedamaian dan ketentraman sesungguhnya.
dan merekalah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk, mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah. Saat ini di majelis-majelis kajian yang kami adakan di masjid ini secara rutin, ada kajian Kitabut Tauhid. Tentu saja kajian ini beberapa waktu yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya juga disampaikan oleh Al-Ustadz Ramli Haya yang nanti akan membawakan kajian di sesi kedua, baik di Kendari maupun di tempat-tempat yang beliau kunjungi untuk menyampaikan pengajian, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kitabut Tauhid tulisan Al-Syekh Al-Allamah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala. Dengan izin Allah juga itu kajian kami tentang Kitabut Tauhid adalah kajian di hari Rabu malam, malam Kamis. Ya. Kemudian berikutnya di hari Jumat atau di hari Kamis malam Jumat. Kami juga mengadakan kajian rutin di tempat ini setiap malam antara maghrib sama isya, membahas kitab Sahih Muslim, Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Ya, karena kitab Sahih Bukhari ada pembahasan rutinnya di kajian Roja TV oleh Al-Ustadz Abu Yahya Badrus Salam hafizahullah taala. Maka saya memikirkan atau mempertimbangkan untuk menyampaikan Sahih Muslim agar tidak terulang dan bisa dapatkan faedah yang lebih banyak orang-orang yang ingin mendengarkannya. Qadarullah, dengan izin Allah, pembahasan yang sedang kami bahas itu saat-saat ini berkisar pada pembahasan mengenai masalah tauhid. Masalah memurnikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dari kajian-kajian yang kita adakan beberapa kali, itu para ulama menjelaskan dan menegaskan bahwa hakikat tauhid yang murni yang dijamin keutamaannya dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, bahkan mayoritas isi Al-Quran, dan itu memang inti tujuan utama diturunkannya Al-Quran, penciptaan langit-langit beserta isinya, bumi beserta penghuninya, adalah untuk merealisasikan tauhid tersebut, mewujudkan tauhid tersebut. Para ulama selalu menekankan bahwa tauhid yang dimaksud adalah tauhid yang murni, yang kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tauhid yang berupa memurnikan ibadah kepada Allah lahir dan batin. Kita melaksanakan salat hanya untuk Allah, berpuasa hanya untuk Allah, menyembelih sembelihan hanya untuk Allah, bernazar hanya untuk Allah, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya termasuk ibadah-ibadah dalam hati. Hanya takut kepada Allah, berharap kepada Allah, bersandar kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Inilah ibadah yang dimaksud. Sehingga yang dimaksud dengan tauhid yang murni bukanlah sekedar teori yang kemudian tidak terlihat wujud nyatanya dalam kehidupan manusia. Bagaimana mungkin dikatakan seorang hamba ini tauhidnya benar ketika dia menghadapi musibah, yang pertama kali muncul dalam pikirannya adalah makhluk. Kepada siapa saya harus minta tolong? Mana temanku yang saya harus hubungi? Tidak ada yang menyalahkan Anda ketika minta tolong kepada teman Anda. Tapi kemana Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu? Kenapa dia menjadi nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 atau nomor 5? Kenapa yang pertama kali muncul dalam pikiran kita bukan minta pertolongan kepadanya, padahal dia maha dekat dan maha mengabulkan permohonan hamba-hambanya?
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Ini kedekatan yang bersifat khusus hanya ditujukan kepada hamba-hamba yang beriman. Allah dekat dengan orang yang selalu bersandar kepadanya, selalu berdoa kepadanya. Sesungguhnya aku maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, memenuhi orang-orang yang berdoa, seruan orang-orang yang berdoa kepadaku ketika dia memohon kepadaku. Kelihatannya ini sepele. Banyak orang menganggap ini tidak berpengaruh terhadap tauhid. Wallahi, demi Allah, ini sangat besar pengaruhnya terhadap tauhid. Apakah inti tauhid selain dari memurnikan penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah inti tauhid selain dari selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan? Selalu takut dan berharap kepadanya dalam semua masalah yang kita hadapi. Sampai pun dalam urusan-urusan dunia kita. Jadi banyak orang saat ini menganggap praktek tauhid itu cuma pada masalah-masalah tertentu, sehingga dalam urusan-urusan seperti tadi mereka anggap tidak berlaku masalah tauhid dalam hal ini. Dalam pikiran kita kalau kita membahas masalah tauhid, yang muncul adalah perbuatan syirik itu adalah yang membawa sesajen di pantai selatan atau pantai utara. Pantai Nambu ada? Pantai Nambu tidak ada ya? Ya, alhamdulillah. Makanya beliau Abu Ziyad menjadi ahlu tauhid insyaallah, karena di Nambo tidak ada. Oh, kecuali orang yang bawah. Iya. Iya, barakallahu fikum. Jadi yang muncul dalam pikiran kita, penyimpangan tauhid yaitu syirik adalah orang yang membawa sesajen di pantai atau di sungai, orang yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada berhala-berhala selain Allah, orang yang datang ke dukun dan tukang sihir atau para tidak normal, orang-orang yang tidak normal, ya, atau orang-orang yang sujud menyembah kepada patung-patung, kepada matahari dan sebagainya. Kita katakan betul itu merupakan perbuatan syirik besar, syirik yang nyata. Tapi apakah cuma itu syirik? Dan pertanyaan lebih penting, bagaimana prosesnya sampai terjadi kesyirikan tersebut, agar kita tahu proses ini kalau sering terdapat pada diri seseorang atau sering dilakukan oleh seseorang, maka lama-kelamaan hatinya pun akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik tersebut, sebagaimana yang menjadikan terjerumusnya mereka-mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik besar yang nyata tadi. Yakni kita harus mengoreksi diri secara benar. Dan ini berkali-kali saya ingatkan dalam kajian rutin kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, banyak manusia yang masih berbuat syirik. Jadi ini bukan pernyataan pribadi, tapi ini pernyataan dari Al-Quran, dari Allah yang maha mengetahui keadaan semua makhluk di alam semesta. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dan aktsar, kebanyakan manusia, mayoritas manusia tidaklah beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat syirik. Siapa yang dikatakan kebanyakan di sini? Apakah hanya orang-orang yang ada di belahan bumi
benua Amerika atau Eropa, atau semua manusia berarti mencakup orang Indonesia, mencakup orang yang tinggal di Kendari, ya, di Kecamatan Kambu, apalagi, dan sekitarnya. Jawabannya mencakup semua manusia, iya kan? Tidaklah beriman kebanyakan manusia, mayoritas manusia kepada Allah, kecuali dalam keadaan mereka terdapat kesyirikan padanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga di ayat dalam surat Yusuf yang berdekatan dua ayat ini. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Kebanyakan manusia tidaklah beriman dengan benar meskipun kamu sangat menginginkan iman mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din rahimakumullah, perbuatan syirik itu mungkin terkadang seseorang tidak melakukannya sejak asal terang-terangan seperti yang dilakukan oleh pelaku-pelaku syirik besar yang nyata dan terang-terangan. Sujud di hadapan berhala, sujud di kuburan-kuburan yang dikeramatkan, atau membawa sesajen-sesajen, melakukan persembahan-persembahan, sembelihan-sembelihan kepada berhala-berhala. Tapi ingat, kesyirikan yang mereka lakukan ini terjadi karena salah menempatkan ketergantungan hati, salah menempatkan penyandaran hati. Akhirnya terjadilah perbuatan syirik tersebut. Dan ini akan terus terjadi sampai hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La taqumus sa'atu hatta taltahiqa qabailu min ummati bil musyrikin wa la taqumus sa'atu hatta ta'buda qabailu min ummati al-authan." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah, beberapa suku, beberapa golongan-golongan dari umatku akan bergabung bersama orang-orang musyrik, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai beberapa kabilah atau suku, golongan dari umatku mereka menyembah berhala-berhala. Nah, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, dalam kesempatan kajian di sore hari ini dengan tema Hanya Engkaulah Sandaran Hatiku, saya ingin membahas salah satu buah terbesar, bahkan dia merupakan buah terbesar yang utama dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini kelihatannya sepele, sebab-sebabnya pun banyak dalam kehidupan sehari-hari kita lalui. Tapi ingat, salah menempatkan hal ini bisa menjadikan hati manusia lalai sehingga merusak tempat di dalamnya yang harusnya diisi dengan penyandaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi diisi dengan penyandaran yang berlebihan kepada makhluk, yang itu sedikit demi sedikit akan membawa atau mengantarkan kepada perbuatan syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Tawakal atau berserah diri kepada Allah, istilah yang sangat kita kenal. Tawakal ini merupakan buah termanis daripada tauhid. Antum kalau membaca ayat-ayat Al-Quran akan sering dapatkan tawakal itu digandengkan dengan tauhid, iman yang benar, akidah yang kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muzammil, Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah adalah Rabb
Maha Penguasa, yang menguasai timur dan barat. Rabb yang menguasai wilayah timur dan Rabb yang menguasai wilayah barat. La ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai tempat sandaranmu, tempat bertawakalmu. Di dalam surat Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna." Katakanlah, Dialah Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Kami beriman kepadanya dan hanya kepadanya kami berserah diri, bertawakal. Hanya kepadanya kami bersandar. Jadi ketika iman dan tauhid digandengkan dengan tawakal, menunjukkan penyandaran diri itu kalau tidak benar dari hati manusia, tidak dimurnikan kepada Allah semata-mata, berarti orang ini berantakan tauhidnya. Berarti orang ini cacat atau rusak iman dan keyakinannya. Itu pasti demikian. Makanya para ulama ahlu sunnah wal jamaah menjelaskan makna atau definisi tawakal agar kita tahu hakikat tawakal seperti yang diterangkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Beliau mengatakan hakikatut tawakkul, hakikat tawakal hiya sidqu i'timadil qalbi ilallah, sidqu i'timadil qalbi ala Allah fi jalbil masalihi wa daf'il mafasid. Hakikat tauhid adalah penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah. Penyandaran hati yang sebenarnya kepada Allah dalam mengusahakan meminta semua kebaikan-kebaikan dan berusaha untuk menolak atau menghindari keburukan-keburukan. Tambah ya, jadi dalam urusan-urusan dunia ataupun urusan-urusan agama dengan keyakinan, dengan keyakinan yang kuat bahwa tidak ada yang bisa memberi atau mencegah sesuatu. Tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat atau mencegah keburukan kecuali cuma Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Inilah hakikat tawakal. Kelihatannya sederhana. Kelihatannya kalimatnya ringkas. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mempraktekannya dengan benar? Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Inti daripada tauhid adalah kembali kepada masalah ini. Kalau antum masih ingat, saya pernah nukilkan ucapan salah seorang ulama salaf yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Di dalam tafsir beliau ketika menjelaskan makna ayat dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu semata-mata ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Sekarang, apa bedanya beribadah dan memohon pertolongan? Kenapa diulang lagi? Bukankah cukup Allah mengatakan, atau kita mengatakan, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah? Menyembah sudah termasuk memohon pertolongan, memohon perlindungan. Kenapa diulang? Untuk menunjukkan masalah ini adalah masalah penting, bahkan ini merupakan buah utama daripada tauhid. Selalu menyandarkan hati kepada Allah, memohon pertolongan kepadanya. Selalu mendahulukan memohon perlindungan kepadanya dalam semua keadaan yang kita hadapi. Bukan menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala
Nanti kalau sudah terpaksa, tidak ada lagi yang bisa kita minta tolong, baru ingat berdoa. Nanti kalau sudah keadaan genting, baru ingat minta pertolongan kepada Allah. Di mana tauhid yang mengisi hatinya hamba seperti ini? Kemana larinya imannya selama ini? Ketika Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan makna ayat ini, beliau menukil ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan, Al-Fatihatu sirrul Qur'ani wa sirruha hadhil kalimah. Surat Al-Fatihah itu adalah inti kandungan Al-Quran. Surat Al-Fatihah adalah inti kandungan Al-Quran. Dan inti kandungan surat Al-Fatihah adalah kalimat ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalimat inilah yang menjadi inti semua Al-Quran. Inilah intinya tauhid. Menetapkan ibadah untuk Allah semata-mata, dan menetapkan hanya kepada Allah kita selalu mohon pertolongan, kita selalu bergantung, kita selalu bersandar, kita selalu bertawakal. Ini saya katakan dari awal, ringan dan mudah diucapkan. Tapi prakteknya belum tentu semudah pengucapan lisan. Kenapa? Satu hal yang jarang direnungkan atau diperhatikan oleh manusia. Tolong ibu-ibu yang bawa anak, masing-masing mengawasi anaknya. Kalau tidak, bapaknya yang kita marahi. Diawasi anak-anaknya ya. Didiamkan, masing-masing bertanggung jawab mengurusi anaknya sendiri. Barakallahu fikum. Jadi saya katakan tadi, hal yang jarang disadari oleh kebanyakan manusia dalam permasalahan tauhid adalah ketika telah kita terangkan penjelasan dari para ulama. Tauhid itu hakikatnya bersumber dari hati manusia. Karena hati ini sumber kebaikan yang menentukan kebaikan semua anggota badan. Ala wa inna fil jasadi mughdatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiya al qalbu. Ketahuilah dalam hati manusia, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, akan baik semua anggota badannya. Kalau buruk, akan buruk semua anggota badannya, yaitu hati manusia. Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna. Takwa itu terletak di sini, dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Taib. Asalnya iman, tempatnya iman, asalnya di dalam hati. Tempatnya takwa, asalnya di dalam hati. Tempatnya tauhid, asalnya dalam hati. Pancaran kebaikannya lah yang terlihat pada anggota badan manusia. Nah sekarang hati itu punya tabiat, punya sifat yang dipengaruhi dengan keadaan di sekitarnya. Coba kita kasih contoh sederhana saja. Manusia atau seorang hamba, apakah boleh dia mencintai anak istrinya, atau mungkin seorang perempuan mencintai anak dan suaminya? Apa hukumnya? Haram atau halal? Halal, hukum asalnya. Boleh. Sama dengan mencintai harta, boleh selama tidak berlebihan. Tapi apakah perkara yang boleh ini bisa menjadikan manusia melampaui batas atau melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala? Apa jawabannya? Bisa. Makanya kecintaan kepada anak istri itu bisa menjadi musuh bagi manusia. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum
wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anakmu ada yang merupakan musuh bagimu. Maka hati-hati kamu terhadap mereka. Loh, bagaimana ini? Mencintai mereka boleh, kok jadi musuh? Karena perkaranya tadi. Perkara yang boleh itu, kalau dilakukan terus-menerus, dibiasakan hati, tanpa diusahakan hati itu agar lebih dominan cinta kepada Allah, lama-kelamaan cinta yang asalnya mubah tadi menguasai dan mendominasi, akhirnya menjadi terlarang, mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, saya ulangi di sini faedah yang saya pernah sampaikan di sebuah pengajian. Dan ini kita baca di kitab Ighathatul Lahfan waktu kajian rutin kita di Masjid Muqarrabun sama Masjid Nurul Falah dulu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan faedah dari firman Allah di surat Al-Munafikun setelah Allah menjelaskan tentang sifatnya orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Allah menutup dengan beberapa ayat di awalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan kamu lalai, janganlah hartamu dan anak-anakmu menjadikan kamu lalai dari mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia adalah termasuk orang-orang yang rugi dunia akhirat. Taib. Apa faedah yang beliau jelaskan? Beliau sebutkan ayat ini disebutkan di akhir-akhir surat Al-Munafikun. Berarti tentu akan berhubungan dengan awal-awal ayat tentang cirinya orang-orang munafik. Berarti apa? Kemunafikan bisa timbul dari kelalaian terhadap sesuatu yang tadinya hukum asalnya apa? Diperbolehkan, dihalalkan bagi manusia. Ini berbahaya atau tidak? Hah? Berbahaya, gawat darurat. Ya, masuk di UGD. Berbahaya karena berapa banyak perkara-perkara mubah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Betapa banyak kecintaan-kecintaan fitrah yang dibolehkan asalnya, yang kita mesti berhubungan dengannya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ternyata yang seperti ini bisa melalaikan sehingga menumbuhkan sifat munafik. Apa sebabnya? Saya katakan tadi, hati itu punya tabiat. Dengan apa dia dibiasakan, dengan apa dia terbiasa berinteraksi dengannya, dengan itulah yang akan membentuk dirinya. Itu keadaan hati. Jadi hati itu memang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan atau ciptakan pada diri manusia sebagai anggota tubuhnya yang paling mulia. Karena inilah tempatnya iman, tempatnya tauhid, tempatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika hati itu menerima iman dan tauhid yang benar, maka iman itu menjadi perhiasan terindah dalam hati. Ini makna doanya Rasulullah SAW. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Tapi permasalahannya, kekosongan hati ini tidak semua manusia segera untuk mengisinya dengan kebaikan. Hati itu mau tidak mau akan menampung sesuatu. Tidak bisa kosong. Ada sebagian orang berpikir, saya nanti perbaikan diriku nanti saja. Kalau saya sudah mau, kalau saya sudah tua. Ketika mendengarkan peringatan, nanti saya bertobat dan seterusnya. Kita katakan, saat ini Anda punya kemauan, 1 jam kemudian belum tentu masih ada kemauan tersebut. Karena kalau kebaikan yang tadi sudah kosong di hati tidak segera diisi, maka keburukan yang akan segera mengisinya. Ingat, ini juga faedah yang kita dapatkan dari pelajaran kitab Ighathatul Lahfan. Semua kotoran penyakit hati itu adalah bersumber dari
bisikan dan tipu daya syaitan yang menunggangi hawa nafsu manusia. Dan syaitan itu menjadikan sasaran utamanya yang selalu diserang adalah hati. Karena dia menyerang inti permasalahan. Jadi kalau kita tidak bersegera mengisinya dengan kebaikan, maka syaitan akan mendahului kita untuk diisi dengan keburukan. Terjadilah seperti tadi. Orang yang terbiasa mencintai perkara-perkara yang mubah, tapi tidak diimbangi atau tidak dijadikan porsi yang lebih besar, pada saat yang bersamaan mewujudkan cinta kepada Allah. Jadinya apa? Cinta kepada Allah tidak mengisi, yang isi adalah perkara-perkara mubah terus. Sudah ditempati cinta kepada anak istri, anak suami, cinta kepada harta, cinta kepada fasilitas ini. Lama-kelamaan akhirnya semua tempatnya full. Untuk tempat cinta tidak ada lagi tersisa tempat. Jadilah cinta kepada Allah sulit masuk ke dalam hati ini. Kalau sudah begini, penyimpangan-penyimpangan dalam agama orang ini akan terlihat nyata. Ibadah tidak semangat. Kalau makan semangat. Kenapa? Dia merasa lebih cinta dan lebih butuh kepada makanan daripada iman. Tidak lagi indah iman tersebut. Kalau disuruh ibadah malas-malasan, kalau mengejar urusan dunia berlomba-lomba. Jelas ini bersumber dari kesalahan dalam hatinya yang sejak awal tidak diisi dengan kebaikan dan tidak diusahakan untuk diberikan tempat luang yang cukup untuk diisi dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman punya kecintaan yang sangat besar kepada Allah karena mereka sering melatih hatinya untuk diisi dengan kecintaan yang benar. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan sembahan-sembahan selain Allah. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut seperti mencintai Allah. Sementara orang-orang yang beriman amat besar kecintaannya kepada Allah. Kenapa? Mereka terbiasa bersandar kepada tandingan-tandingan tersebut. Mereka terbiasa untuk menghadap kepadanya sehingga disamakan dengan cinta kepada Allah. Ini bukan sifatnya orang yang beriman. Makanya, kenapa kita harus segera memurnikan tauhid? Kita harus bersegera mengenal kemahaindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya. Kita harus segera menempatkan pengagungan kepada Allah yang Dia memang pantas diagungkan karena Dia Maha Agung, Maha Besar, Maha Kuat, Maha Perkasa. Ini harus kita masukkan dan bertempat kuat di dalam hati kita supaya kecintaan-kecintaan kepada makhluk bisa mengikuti kecintaan asal ini, bukan justru kecintaan kepada makhluk yang menguasai, mendominasi dan mengalahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terjadi dan keadaan hati manusia. Sama dengan urusan penyandaran diri. Ya, manusia terbiasa mengatakan kita harus berusaha dan melakukan sebab. Tidak ada yang menyalahkan. Melakukan sebab itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Sebab-sebab kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Akan tetapi ingat seperti tadi permasalahannya, hati itu kalau terbiasa bersandar kepada sesuatu, sementara penyandaran yang sesungguhnya belum ditemukannya, belum mendominasi hatinya, akhirnya sesuatu ini yang akan dijadikan sebagai patokan dalam setiap urusannya. Banyak manusia ketika mereka terbiasa bersandar dengan sesuatu dari makhluk, lupa untuk bersandar kepada Allah tanpa dia sadari. Coba antum saat ini atau orang yang sedang melakukan pekerjaan, ketika dia menguasai pekerjaan tersebut, dapat tugas dia mengerjakan sesuatu, dia sudah kuasai, apa yang terjadi? Gampang saya lakukan.
Dalam waktu singkat saya akan selesaikan. Ini aku masalahnya boleh-boleh saja. Tapi mana ucapan Anda? Aku minta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan mengerjakan urusan ini. Dan bukankah Anda bisa mengerjakan itu adalah karena kemudahan dari Allah? Kenapa Anda mengatakan, gampang saya lakukan, seolah-olah kemampuan itu bersumber dari diri Anda sendiri? Coba manusia kalau punya kelebihan, timbul perasaan seperti ini. Inilah yang menjadikan manusia pada saat ini tidak merendahkan diri, tidak bersandar kepada Allah. Hatinya bersandar kepada kemampuan dirinya. Ini bertentangan dengan hakikat tawakal. Ketika inilah terjadi penyimpangan tauhid, sedikit lama kelamaan menjadi bukit, menjadi besar. Akhirnya orang tersebut bisa menjadikan dirinya sebagai sandaran, kemampuan dirinya sebagai patokan. Ini juga berlaku ketika kita menggunakan fasilitas tertentu yang karena terbiasa kita merasa tanpa fasilitas ini kita akan celaka. Dan inilah yang saya katakan tadi menjadi sebab kenapa orang-orang yang melakukan perbuatan syirik terang-terangan mau datang ke tempat-tempat persembahannya. Kenapa mereka mau membawakan sesajen ke pantai atau ke sungai, datang kepada para dukun, tukang sihir? Karena mereka merasa tukang sihir dan dukun ini sejak masih kecil, saya sudah melihat orang tua saya, tetangga saya, teman-teman saya pergi kepada mereka ketika mereka butuh. Berarti dia bisa memenuhi kebutuhan. Berarti dia bisa memenuhi hajat, mencegah dari keburukan. Ketika akan panen, datang dulu kepada dukun supaya dijadikan panennya berhasil. Jadi apa terjadinya? Apa sebabnya terjadi perbuatan syirik tadi? Karena hatinya terbiasa meyakini makhluk ini tempat sandaran. Akibat dari hatinya tidak diisi sejak awal mencari tempat penyandaran yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, inilah pentingnya untuk kita renungkan. Kesalahan terbesar kalau kita biarkan hati kita dengan segala kelemahannya selalu kosong. Ingat, manusia itu tabiat asalnya diciptakan dalam keadaan lemah dan penuh kekurangan. Antum tahu semua. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir, miskin, lemah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kebutuhan. Selalu bergantung kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Tabiat asalnya manusia itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Dia akan sempurna, dia akan memenuhi melengkapi kekurangan-kekurangannya, menutupi kelemahan dirinya ketika dia bertemu dengan penyandaran yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika inilah dia akan kuat, bahkan ketika orang-orang lemah. Ketika inilah dia akan selalu tenang dan damai, bahkan ketika orang-orang sedang risau dan galau. Ketika inilah dia akan selalu mulia, bahkan ketika semua orang sedang hina dan rendah. Selalu dia akan dapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa untuk memberikan kecukupan dan menutupi kekurangan-kekurangannya. Ini kalau dia telah bertemu dengan sandaran yang sesungguhnya. Kalau tidak, apa yang terjadi? Pasti dan pasti hati itu akan mencari penyandaran-penyandaran yang keliru. Ingat, tabiat asal manusia lemah, penuh kekurangan. Masa dia akan terus berdiri dengan kekurangannya? Dia mencari. Apa yang dia temui dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dilihat di sekitarnya, dilakukan oleh orang, itu yang dianggap sebagai sebab memenuhi kekurangan dirinya. Makanya orang kalau tidak kenal Allah, celaka hidupnya. Hatinya akan rusak. Semua tempat-tempat yang harusnya diisi kebaikan dalam hatinya akan diisi dengan sesuatu yang keliru. Dan itu pasti dan pasti.
Jadi tabiat manusia ini ketika dia kekurangan, dia akan mencari. Itu tabiat manusia. Coba antum saat ini terdesak dalam satu masalah, pasti antum akan memikirkan, siapa ya yang saya mintai pertolongan? Pasti muncul seperti itu. Dalam semua keadaan, sakit saja kita begitu, sedang butuh bantuan, muncul seperti itu. Kalau Anda sudah terbiasa minta pertolongan kepada Allah, dan memang hatinya terbiasa menghadirkan kebesaran dan keagungan Allah, pasti yang pertama Anda lakukan adalah berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya sedang dalam kesulitan dan Engkau yang maha mengetahui keadaanku, Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Ini doanya Rasulullah SAW. Tapi orang yang terbiasa bergantung kepada makhluk, bergantung kepada kekuatan dirinya, apa yang terjadi? Saya bisa mengatasinya. Saya pintar berdiplomasi. Saya punya kenalan, saya akan bisa menghadapi masalah ini. Saya punya internet, saya akan bisa cari jawabannya di internet. Saya punya fasilitas ini. Tergantung dari kebiasaan hatinya. Selama ini dia bersandar kemana? Dan ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas diri darinya. Kenapa? Orang yang bergantung kepada selain Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala serahkan dia kepada tempat bergantungnya. Celaka hamba ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berlepas darinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Ana agna syuraka'i 'ani syirki, faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh kepada persekutuan. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan, dalam beramal itu dia melakukan perbuatan syirik, maka aku akan tinggalkan dia dengan persekutuan yang dilakukannya. Dalam riwayat lain, fa ana atabarra'u minhu, maka aku akan berlepas diri darinya. Kalau Allah sudah berlepas diri, bagaimana urusan hamba tersebut? Apakah mungkin akan dimudahkan, dekat dengan sebab-sebab keberkahan? Apakah mungkin akan dijadikan sebab untuk terjaga agamanya? Pasti akan rusak semuanya. Pasti akan dijauhkan dari sebab-sebab keberkahan. Makanya ini yang kita alami dalam kehidupan kita. Ya, beberapa orang mengeluh, dia menghadapi satu masalah kelihatannya sepele, tapi membutuhkan waktu berhari-hari, menyita waktunya, menjadikan konsentrasi ibadahnya terganggu, menjadikan dia berurusan yang membuat dia pusing memikirkannya dalam jangka yang sangat panjang, waktu yang sangat panjang. Kenapa? Jauh dari pertolongan Allah ketika dia menghadapi urusan tersebut. Kenapa? Selama ini dia tidak terbiasa untuk bertawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan baginya kemudahan atau jalan keluar, dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal dengan benar kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Allah tidak berikan balasan, tapi Allah sendiri yang menjamin, dia yang akan mencukupi orang yang bertawakal kepadanya. Makanya orang yang bertawakal dengan benar, pasti urusan-urusannya akan dipermudah. Jangankan urusan agamanya, urusan dunianya. Urusan dunia melalaikan. Tapi kalau orang menghadapinya dengan iman yang benar, maka urusan dunia ini akan membantu dia dalam taat kepada Allah. Semua urusannya akan dipermudah. Antum ingat keutamaan yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim? Dalam sebuah hadis yang sahih tentang zikir yang diucapkan atau doa yang diucapkan ketika keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah aku bertawakal, berserah diri kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongannya.
tawakal. Apa keutamaannya orang yang mengucapkan zikir ini? Malaikat akan berkata kepada orang tersebut, laqad kufita wa wukita wa hudit. Sungguh kamu telah dicukupkan segala urusanmu. Sungguh telah kamu dijaga dari segala keburukan. Dan sungguh kamu akan selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Subhanallah, 3 hal ini. Setelah ini apa lagi yang dibutuhkan hamba? Kecukupan dalam setiap urusannya, penjagaan dari Allah dari segala keburukan, hidayah, taufik, supaya urusannya tidak memalingkan dia dari iman, tidak menjadi sebab kurangnya keberkahan atau iman, menjadi sebab kerusakan dalam imannya. Sampai syaitan pun akan berkata kepada temannya, kaifa anta biman qad hudiya wa kufiya wa wuki. Bagaimana mungkin kamu akan bisa mencelakakan, bisa menggoda orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah, dijaga dari segala keburukan dan dicukupkan dalam semua urusannya. Jadi tawakal itu yang menentukan pertolongan dari Allah. Makanya kunci utama di sini adalah selalu bersandar kepada Allah, membenarkan tawakal kepada Allah. Yang ini timbul karena kita mengenal kesempurnaan sifat-sifat Allah, bahwa segala kekuatan adalah miliknya. Yang maha kuasa untuk mencegah kita dari keburukan adalah hanya Dia. Yang maha kuasa memberikan kebaikan adalah Dia. Yang maha kuasa atas segala sesuatu, Rabb yang menciptakan dan menguasai alam semesta beserta isinya, dunia akhirat dan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita masukkan keyakinan ini dalam hati kita? Baca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, renungkan isinya, khususnya yang berhubungan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Inilah cara mengenal Allah yang benar, yang akan menjadikan tempat di dalam hati kita itu diisi dengan pengetahuan yang benar, diisi dengan iman yang benar, diisi dengan keindahan yang benar, yang akan menjadikan iman itu akan lurus dan benar. Makanya orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang yang paling mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan man ta'abbada lillahi bi jami'il asma'i was sifatil lati yattali'u 'alaihal bashar. Orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan memahami kandungan nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, yang bisa dipahami dan dipelajari oleh manusia. Makanya inilah cara mengisi kekosongan hati. Pelajari tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Yang ini merupakan mayoritas isi Al-Quran. Ini sudah kita bahas berkali-kali di kajian-kajian rutin kita. Oleh karena itu, saya katakan, kalau dalam kehidupan kita, dalam setiap perkara yang kita lakukan, dalam doa-doa kita, penyandaran diri kepada Allah itu sudah sering kita lakukan, berarti pada waktu itu hamba ini sudah punya ciri orang-orang yang saleh. Berarti dia sudah memulai pembenahan tauhidnya dengan benar. Karena penyandaran hati yang benar ini akan melahirkan ketakutan yang benar, pengharapan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat orang-orang yang saleh dalam Al-Qur'an, selalu Allah sebutkan dengan sifat ini. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, beribadah di malam hari. Subhanallah, tidak kurang ibadahnya. Berzikir, beribadah, salat di malam hari mereka. Bersamaan dengan itu mereka selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Para nabi dan para rasul disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat ke-90. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in
mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak kurang kebaikannya, semangat berlomba-lomba. Dan mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan berharap, serta mereka selalu tunduk kepada kami. Coba lihat, apa sebabnya orang-orang yang sempurna imannya ini, ibadahnya semangat, rajin, berlomba-lomba, tidak kurang dalam pelaksanaan ibadah, tapi selalu berdoa kepada Allah dalam keadaan takut dan berharap. Apa sebabnya? Karena penyadaran hatinya benar kepada Allah, tawakalnya benar. Karena mereka memahami manusia tidak akan bisa melakukan kebaikan kalau bukan karena pertolongan Allah. Seseorang tidak akan bisa meninggalkan keburukan kalau bukan penjagaan dari Allah. Penyandaran hati inilah yang dicintai oleh Allah sehingga menjadi sebab taufik dari Allah selalu turun kepada mereka dengan sempurna. Ketika mereka beribadah, semakin rajin, mereka semakin bersyukur kepada Allah. Karena mereka tahu, saya bisa rajin beribadah karena Allah yang mudahkan saya. Karena Allah berikan taufik kepada saya. Ketika mereka melihat orang yang berbuat buruk, mereka semakin rajin berlindung kepada Allah. Kalau Allah tidak melindungi saya, maka niscaya saya akan seperti dia. Na'udzubillahi min dzalik. Coba lihat. Ini penyandaran hati yang sempurna. Makanya, dari sini, terkadang orang keliru memahami. Dia menyangka orang itu kalau takut berarti banyak dosanya. Ya, sebaliknya kalau berharap berarti dia mengharapkan pengampunan. Betul, mengharapkan pengampunan, takut dari dosa termasuk takut yang benar. Tapi takut itu bukan cuma dalam keadaan ini saja. Ada sebagian orang yang merasa, saya banyak beramal, saya tadi malam sholat malam, hari ini juga saya berpuasa, saya banyak baca Al-Quran. Berarti sudah, dia merasa dirinya sudah terjamin. Ini keliru, bukan sifatnya orang-orang yang soleh. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun, ayat-ayat sebelum ayat 60, mungkin ayat 57, 58 dan seterusnya, tentang orang yang takut dengan sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladzina hum min khasyati rabbihim mushfikun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu sangat takut kepada Allah. Takut. Besar takutnya kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang selalu beriman kepada ayat-ayat Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang selalu memberikan infak, bersedekah di jalan Allah, dalam keadaan hati mereka takut karena akan kembali menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Ketika ayat ini turun, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, heran, kenapa ada orang bersedekah takut? Biasanya orang yang bersedekah itu pede, wah saya sudah berbuat baik, ini amalku besar. Ini takut dia. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tentang ayat ini, ahumul ladzina yasrikuna wa yaznuna wa yashrabuna al-khamr. Ya Rasulullah, apakah orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini banyak dosanya, suka mencuri, berzina, minum khamr, bersedekah saja dia takut tidak diterima? Apakah mereka seperti itu? Rasulullah SAW menjawab, la ya bintas Siddiq, bukan demikian wahai putrinya As-Siddiq, bukan demikian wahai Aisyah maknanya. Bal humul ladzina yusalluna wa yasumuna wa yatasaddaqun wa yakhafuna alla yutaqabbala minhum. Bahkan justru mereka adalah orang yang rajin sholat, berpuasa, bersedekah, tapi mereka takut tidak diterima oleh Allah. Karena ketakutan inilah
Mereka tidak bersandar kepada amalnya. Mereka selalu bersandar untuk mencari rahmat Allah. Orang kalau bersandar kepada amal, menjadikan dia sombong. Semakin banyak amalnya, semakin dia merasa dirinya besar. Ini bertentangan dengan makna ubudiyah. Harus merendahkan diri, harus bersandar kepada Allah. Makanya orang-orang yang takwa seperti ini tidak memiliki sifat tersebut. Rajin beribadah, takut tidak diterima oleh Allah. Coba antum lihat hadis yang saya sebutkan di sini di keutamaan raja dan khauf. Sebenarnya makalah untuk kajian ini ada beberapa yang tersebar yang pernah saya tulis. Di antaranya makalah ini ada juga menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala sejati, ada dimuat semua di website manisnyaiman.com. Juga antara tawakal ya dan usaha mencari rezeki yang halal dan seterusnya. Ini ada beberapa pembahasan yang saya gabungkan. Coba lihat hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi seorang sahabat yang sakit. Syab, pemuda dia. Sahabat ini punya banyak kebaikan tentu saja. Dia berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut berjihad membela Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang tiada taranya, ya. Keutamaan menjadi sahabat sudah kita ketahui, tidak ada seorang pun yang datang setelah mereka yang bisa menyamainya. Sampai saya pernah jelaskan beberapa tabi'in besar seperti Imam Qais ibnu Abi Hazim, tabi'in senior yang pernah mencapai masanya Rasulullah SAW. Dia tahu ada Rasulullah SAW, dia cepat-cepat datang untuk bertemu agar menjadi sahabat. Ini bukan main-main ya. Bukan sahabatnya Abu Ziyad, bukan sahabatnya Abdullah Taslim, bukan. Ini sahabatnya Rasulullah SAW. Kedudukan yang tidak ada yang menyamainya. Datanglah dia bersegera. Subhanallah, mau sampai di Madinah, ada orang-orang yang datang menyampaikan Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Sudah hampir bertemu, hampir jadi sahabat. Akhirnya dalam biografinya disebutkan apa? Dia dari Kufah, dia dari Irak ya. Qais ibn Abi Hazim al-Kufi. Kada ayyakuna sahabian, hampir saja jadi sahabat. Hampir menjadi sahabat. Saking utamanya. Sampai yang diperbuat juga oleh siapa? Abu Muslim Al-Khawlani, Abdullah ibn Thawb rahimahullah taala. Tabi'in juga. Dia juga sudah datang, cuma dia masih lebih jauh lagi. Jaraknya ternyata Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Ini sahabat. Ketika dia meninggal dijenguk oleh Rasulullah SAW. Menjelang meninggal dunia dia jenguk oleh Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu saat ini? Bagaimana kondisimu saat ini? Ini yang ditanya seorang sahabat yang amalnya banyak. Dia tidak mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah merasa tenang, saya sudah sholat di belakangmu, sudah berjihad, sudah berbuat ini dan itu." Tidak. Apa katanya? "Wallahi ya Rasulullah, inni la arjullaha wa akhafu dhunubi." Demi Allah wahai Rasulullah, sungguh-sungguh aku mengharapkan rahmat Allah dan takut akan dosa-dosaku. Apa sih dosa yang diperbuatnya? Para sahabat adalah orang-orang yang takut kepada dosa. Bayangkan, orang-orang yang banyak berbuat dosa tidak takut dengan dosanya. Ini yang sedikit dosanya takut dengan dosanya. Kenapa? Mereka punya penyaran hati yang benar kepada Allah. Punya takut dan pengharapan yang benar. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bagi orang yang punya sifat seperti ini. Apa kata beliau? La yajtami'ani. Rasulullah SAW bersabda, La yajtami'ani fi qalbi abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Sungguh tidaklah berkumpul dua perasaan ini, takut dan berharap. Bersandar dengan hatinya kepada Allah. Tidaklah berkumpul dalam diri seorang hamba dalam kondisi yang seperti ini kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang diharapkannya dan Allah akan amankan dia, selamatkan dari apa yang ditakutkannya. Jadi apa yang menjadikan dia selamat? Penyandaran hatinya yang benar kepada Allah. Karena mereka terbiasa setiap saat untuk berdoa, ada masalah minta pertolongan kepada Allah. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Setiap antum mulai pekerjaan berdoa, wallahi tidak tercela, bahkan terpuji.
Itu namanya melatih hati untuk selalu bersandar kepada Allah. Jangan terpengaruh dengan ucapan orang-orang yang jahil, tidak paham agama. Masa kita berdoa terus? Kapan kita berusaha? Siapa bilang doa bukan usaha? Justru kita balik. Kak, kenapa Anda usaha terus? Kapan berdoanya? Saat ini orang hampir, doa saya katakan tadi hanya dalam kondisi-kondisi mendesak saja. Kalau sudah kepepet, sudah minta ke sana sendiri tidak ada, baru ingat, oh iya saya belum berdoa ternyata. Ini adalah kesalahan. Jadi orang yang melatih hatinya untuk selalu minta kepada Allah ini merupakan perbuatan yang terpuji. Ya. Dalam sebuah athar yang sahih Aisyah radhiyallahu taala pernah mengatakan salullaha kulla syai' hatta syith'a na'al, ya, mintalah kepada Allah segala sesuatu sampai pun ketika tali sendalmu terlepas. Ini dalam rangka membiasakan hati kita untuk selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lakukan usaha-usaha yang lain, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersandarlah kepadanya, karena ingat ini yang akan menjamin bagi kita penjagaan dari Allah, menjadikan usaha kita tersebut berkah, menjadikan usaha tersebut dekat dengan sebab-sebab keridhaan Allah, menjadikan usaha tersebut tidak menjadikan kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah, tidak terasa penjelasan yang ternyata panjang lebar sampai lebih dari waktu yang direncanakan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ada satu sisi lagi yang harusnya tadi saya juga jelaskan, cuma karena waktu, mudah-mudahan kita bisa teruskan di kajian-kajian yang lain. Semoga apa yang kita kaji dan kita bahas bermanfaat dan menjadi sebab motivasi perbaikan diri bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kita di atas tauhid yang benar, di atas penyandaran diri yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nanti insyaallah penjelasan tentang tauhid lebih lengkap lagi akan disampaikan oleh Ustadz Ramli nantinya setelah selesai salat maghrib insyaallah, ya. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang berkenan. Masih ada waktu tersisa sedikit untuk kita tanya jawab sebelum kita siap-siap untuk melaksanakan salat maghrib. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengatasi sifat riya para pegawai itu? Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana cara mengatasi sifat riya? Ini juga merupakan buah iman dan tauhid yang paling utama. Cuman butuh waktu satu kajian tersendiri untuk menjawabnya dengan rinci. Ala kulli hal, kesimpulannya ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan bahwa ikhlas kepada Allah itu penghalang utamanya adalah dua hal. Sifat yang ada pada diri manusia, selalu suka dipuji dan disanjung, dan selalu mengharapkan balasan yang ada di tangan manusia. Kalau ini dua hal bisa diatasi, dan dua hal ini berat, penyakit besar, ya, bisa diatasi, insya Allah ikhlas akan mudah didapatkan. Bagaimana caranya mengatasi penyakit suka dipuji dan disanjung? Dengan meyakini bahwa tidak ada pujian yang bermanfaat atau celaan yang mendatangkan keburukan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Pujian manusia sebagaimanapun besarnya tidak akan bermanfaat bagi kita, sementara celaan mereka seperti itu juga tidak akan merugikan kita. Kemudian mencintai balasan yang ada di tangan manusia ini juga diatasi dengan cara kita meyakini semua yang ada di tangan manusia adalah berasal dari sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sesuatu yang maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di dunia ini, dan dialah yang memiliki perbendaharaan langit-langit dan bumi. Kalau Allah menghendaki apa yang ada di tangan manusia sampai kepada kita, kalau Allah tidak menghendaki maka tidak akan sampai kepada kita. Itu ringkasnya, dan juga ini merupakan salah satu pembahasan yang berhubungan erat dengan masalah tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, ya.
Ashabul Kahfi. Kemudian pertanyaan Ustaz, orang-orang yang suka merayakan Maulid Nabi SAW berdalil dengan dalil sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai amalan puasa Seninnya beliau, dan beliau menjawab, itu hari aku dilahirkan dan aku diutus dan diberikan wahyu. Bagaimana dengan hadis ini? Apakah sahih? Kalaupun sahih, apakah cocok untuk merayakan yang suka merayakannya? Iya, barakallahu fikum, hadisnya sahih. Tapi para sahabat tidak memahami seperti itu. Kalau seandainya para sahabat memahami seperti itu, maka mereka akan merayakannya sepeninggalnya Rasulullah SAW. Seandainya itu baik dan dipahami dari hadis itu, maka para sahabat tidak mungkin tidak paham. Bagaimana mungkin orang sekarang paham, para sahabat dulu tidak paham? Berarti mereka lebih pintar dibandingkan para sahabat Nabi SAW. Makanya kata para ulama, laukana khairan lasabakuna ilai. Seandainya itu kebaikan, maka mestinya para sahabat dulu telah mendahului kita dalam melakukan hal tersebut. Tapi mereka tidak pernah mencontohkan hal tersebut dan tidak pernah melakukannya. Nah, ya, Ya'juj dan Ma'juj ad-Dajjal yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, mereka adalah keturunan manusia biasa. Yang Dajjal sendiri itu ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Apakah dia adalah Ibnu Sayyad yang dulu tinggal di Madinah, merupakan anaknya orang Yahudi, kemudian menghilang. Ala kulli hal, ini makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hakikatnya ada, yang akan muncul sebagai tanda-tanda di hari akhir. Kita tidak perlu mengenal asal-usul mereka karena tidak ada keutamaannya. Tidak pernah juga ditulis biografinya, karena apa yang mau ditulis? Jadi antum tidak perlu mengenal asal-usul mereka, juga antum tidak perlu kenalan dengan mereka, berbahaya. Yang perlu kita usahakan adalah mengetahui ciri-cirinya untuk kita jauhi keburukannya. Dan kita mengimani bahwasanya mereka akan ada di akhir zaman sebagai tanda-tanda besar akan terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian pertanyaan kita, bagaimana hukumnya seseorang yang menolak sunnah Nabi dan anti Arab? Yang kedua, bagaimana pemahaman filsafat? Benarkah Imam Al-Ghazali itu pemahamannya filsafat? Iya, barakallahu fikum. Mengolok-olok sunnah Nabi ini mengerikan. Hukumnya kufur. Disebutkan dalam surat At-Taubah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan kepada Rasulnya kamu berani mengolok-olok? Janganlah kamu minta maaf, sungguh kamu telah kufur setelah beriman. Anak-anak tolong supaya tidak ribut ya. Iya, panitia dibuat untuk menyiapkan anak-anak. Ya, jadi hukumnya kufur. Cuman kalau orang itu orang awam yang belum paham, hendaknya kita nasihati dia, karena perbuatan ini sangat berbahaya, termasuk bisa membatalkan keislaman. Karena memperolok-olok sunnah Nabi SAW itu berarti memperolok-olok wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benci Arab. Ini juga apa hubungannya dengan benci Arab? Ini orang yang sangat jahil. Apa hubungannya? Manusia itu diciptakan bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Tidak ada keutamaan satu suku dibandingkan yang lain kecuali dengan takwa. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bi taqwa, kata Rasulullah SAW. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab dibandingkan orang di luar Arab selain ketakwaan. Kalau dia membenci orang Arab, aneh. Rasulullah SAW, Nabi yang mulia, adalah orang Arab. Kemudian para sahabat yang mulia yang merupakan panutan kita juga orang Arab. Maka orang ini adalah orang yang aneh ketika membenci suku tersebut. Ada alasan apa dia membenci orang Arab? Ya, apakah mungkin dia pernah umroh kemudian dipukul oleh orang Arab? Itu kan sebagian orang Arab saja. Iya, di Indonesia juga mungkin pernah dia dipukul oleh suku-suku yang lain. Maka apakah setiap orang yang bersalah kepada kita satu orang kemudian kita menyalahkannya? Nah, jadi tidak dibenarkan yang seperti ini. Filsafat, pemahaman filsafat, dari namanya saja filsafat bukan bahasa Arab, dari Yunani. Hukum asalnya filsafat itu dari Yunani, dari orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya filsafat termasuk ilmu yang diambil dari luar Islam. Dan telah terbukti penjelasan dari para ulama, ilmu filsafat ini bisa menyesatkan karena mendahulukan akal,
menjadikan hukum semua kembali kepada akal. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akal itu rata-rata hadis palsu semua. Ya. Jadi yang menjadi hukum dan sumber kebenaran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, akal untuk memahaminya, bukan untuk menghukuminya. Makanya karena inilah banyak perkara-perkara yang merusak dan menyesatkan dari ilmu filsafat. Adapun yang ditanyakan tadi tentang Imam Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali punya banyak ya kesalahan-kesalahan dalam kitab beliau yang ditulis, yaitu apalagi kitab Ihya Ulumuddin. Banyak punya kesalahan-kesalahan, banyak hal-hal yang menyimpang bahkan dalam masalah akidah, apalagi hadis-hadisnya. Hampir tidak ada satupun hadis yang sahih. Hampir tidak ada satupun hadis yang sahih. Dan saya pernah menulis tentang masalah ini di salah satu tulisan yang dimuat di majalah As-Sunnah, beserta ada ustadz lain yang menulis tentang kesalahan-kesalahan kitab ini secara umum. Ala kulli hal, kitab ini dan pemikiran beliau ini itu sangat berbahaya dari kitab-kitab tersebut. Sampai sebagian dari para ulama, dinukil dalam kitab Al-Hawadis wal Bidah, ya, Al-Imam Turtusi, sebagian ulama menamakan kitab ini bukan Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Tapi ulama ini mengatakan buku ini adalah Imatatu Ulumuddin, mematikan ilmu-ilmu agama. Kebalikannya, sebagian ulama bahkan mewasiatkan, memerintahkan buku ini agar dibakar. Sangat disayangkan di Indonesia justru dijadikan sebagai rujukan. Cuma kata para ulama, Imam Al-Ghazali itu meninggal dalam keadaan memeluk Sahih Bukhari. Katanya dia taubat dan rujuk kepada sunnah di akhir hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan mengampuni dosa-dosa beliau dan menjadikan beliau benar-benar kembali kepada sunnah Rasulullah SAW di akhir hidup beliau. Nah. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya barakallahu fikum. Masih ada sedikit pertanyaannya. Oke. Dan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana kiat-kiat kita untuk dapat senantiasa menyandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, kiat-kiat untuk dapat selalu menyandarkan hati kita kepada Allah adalah dengan mengenal kebesaran dan keagungan Allah, semua kekuasaan di tangannya. Kenapa hati kita bersandar kepada makhluk? Karena kita menyangka makhluk ini bisa memenuhi kebutuhan kita. Kita selalu terbiasa menyaksikan sesuatu memenuhi kebutuhan kita, sesuatu memberikan solusi bagi kita. Akhirnya bersandar kepada itu. Seandainya kita mengenal Allah, keagungan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya, ya, jadi kita baca buku-buku seperti buku Fiqih Al-Asma'il Husna tulisan Syekh Abdul Razak yang menjelaskan dengan rinci nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Kalau kita kenal ini, dengan sendirinya hati kita akan selalu bersandar kepada Allah, karena semua kekuasaan yang ada di alam semesta ini ada di tangan Allah. Semua yang maha kuat dan maha perkasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang maha mencukupi kebutuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Semua tempat penyandaran hati dalam segala kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin hati mengenal Allah, maka dia akan semakin bersandar, semakin tunduk dan semakin mengagungkan, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, "Man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata." Barang siapa yang mengenal Allah dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha sempurna, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah. Satu lagi. Mohon nasihatnya bagaimana mengatasi sifat bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita malas beribadah. Jazakallahu khairan. Iya, bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita malas beribadah. Pertama, kita berlindung kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah. Dan sebelumnya kita harus mengusahakan mengenal keindahan Islam. Kalau kita mengenal keindahan Islam dan kita butuh sangat Islam karena kita lemah dan penuh kekurangan, hanya dengan berislamlah kita bisa menjadikan diri kita tenang, damai, dipenuhi segala hajat kita. Kalau sudah kita kenal ini, bisikan apapun tidak akan mempan. Coba saat ini, ada yang bisikan sama antum, jangan makan kalau kamu lapar, jangan minum kalau haus. Mau nggak kira-kira? Langsung kita tolak, bisikanmu tidak berpengaruh. Ini makanan sudah dihidangkan di depan kita, kita makan. Sesuatu itu kalau kita butuhkan, kita anggap indah dan menarik, tidak akan terpengaruh. Ya, apa kata orang, tidak ngefek bisi-bisikan seperti itu. Jadi kalau kita sudah kenal keindahan Islam, selalu mengenal manisnya iman, maka pengaruh-pengaruh syaitan dengan sendirinya akan lemah, tentu dengan selalu bersandar dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.